men dah. Heo, heo. Dah, Halo. ada rekam. Halo. Bunyi bunyi men dah. Tunik ko. Detik. Boleh ya? Tingi sana bunyi ko. Ngisan. Luni ke? Tunik ko. Luni Boleh ya? tadi cuti HP-mu. Apa cara na? Ayo rekam Tadi layar. cuti apa? Hah? Nah, aduh ano ya? Sana ya. Tingi sana. Tiba aku cuti bunyimu. Mau ko jorum kim kau. Yo yo yo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di talus kami bersama saudara Ilham dan Irnando. Ya, hari ini kita ngobrolin tentang kopi, saudara. Iya. Ya, mungkin saudara tahu ya bahwa Barat sering disebut atau dijuluki sebagai surganya kopi. Ya mungkin sangat sering didengar ini di Lampung Barat, terutama Provinsi Lampung. Ya, kemajuan kemajuan kopi di Indonesia ini mungkin terlepas dari perjuangan petani tentunya. Iya betul. Mungkin seperti saudara Irnando ketahui dan saudara Ilham ketahui bahwasanya salah satu pencipta kopi ya. Iya, terutama Ya, kopi. mungkin saudara Hernando yang pencipta kopi. Saya tidak seberapa terlalu suka. Oh, Uh, ya. Nah, saya pencinta air putih. Ya. Di Liwa itu kan rata-rata perekonomiannya kopi ya, saudara. Ya betul. Kalau boleh tahu itu pemrosesan dan perawatannya apa saja itu yang harus dilewati sebelum kopi itu dipetik atau dipanen? Jadi salai. Mikir pa ya cuma aku ngedo jawaban. Pikir pa le. Kan nanti potong. Jadi jeda. Memori. Ya mungkin sebelum proses pemetikan biji kopi sudah dipetik ke dalam pemisahan. Di tahap ini biji kopi dimasukkan ke dalam air dan jika biji kopi mengapung itu menandakan biji kopi tersebut cacat. Biji kopi yang cacat ini kemudian dipisahkan dari biji kopi yang lain. Setelah dilakukan pemisahan antara biji kopi yang cacat dan yang baik, langkah selanjutnya adalah pengupasan kulit dan daging biji kopi ke dalam menggunakan pulper atau alat pengupas. Biji kopi akan dimasukkan ke dalam bak penampung yang sudah diisi oleh air. Proses ini dilakukan untuk melarutkan lendir yang masih menempel pada kulit kopi. Ya. Ya. Itu biasanya proses penjemuran itu berapa hari atau sampai berbulan-bulan atau berminggu gitu ya, saudara? Kalau sampai berbulan-bulan mungkin tidak ya, karena kan kopi untuk dikeringkan terlebih dahulu dalam waktu mungkin berminggu-minggu sih, bisa jadi 2 minggu, karena kan kopi harus kering dan bunyi kocak. Kalau sudah kalau sudah kering dan kocak baru kita bisa dipisahkan lagi ke dalam karung atau ditutu. Oh. Ya, mungkin saudara cukup menarik ini, Bung. Cukup menarik. Mungkin saudara Hernando bisa menjelaskannya lagi.
Ya, untuk di Lewa itu jenis kopinya kopi apa ya? Kalau boleh tahu saudara? Kopi robusta. Berbagai macam robusta, arabica. Namun lebih terkenal robusta, Bung. Lampung Barat. Lampung Barat terkenal dengan kopi yang paten. Kopi Banyak yang pahe. mengidolakan kopi Lampung. Seperti dalam pribadi saya sendiri ya, saya kan orang tua pada tinggal di Lampung. Banyak juga sih orang tua kan tinggal di Karawang. Banyak juga sih yang dari daerah Karawang sini pada minta kopi hasil dari Lampung karena mereka sangat ketagihan dari kopi robusta Lampung. Dan menurut penilaian warga sini, kopi Lampung beda dari yang lain. Mungkin Menurut dari saudara cita rasa, Hernando, Bung. kualitas kopi di Lampung Barat itu seperti apa, saudara? Kualitas mungkin kalau menurut saya karena saya hidup Lampung Barat bisa dikatakan kualitas terbaik. Mengapa demikian? Sudah Karena sungguh jarang. Terutama Lampung Barat ini pemasok kopi terbesar mungkin di Indonesia, bahkan se-Asia. sudah dengan identik juga mungkin ya. Iya, betul juga Bung. Identik dengan kopi berbagai macam. Untuk kualitas terbaik, terkadang kita tergantung dari berbagai tempat pertumbuhannya seperti tanah, Bung. Mungkin kalau tanah humus dia lebih mengandung walaupun itu dikatakan baik, tak seperti warna emas kopi ini. Kadang dia agak lebih kecoklatan hijau walaupun dia sudah kering. Walaupun dikatakan Ya, bijinya biji terbaik, berbeda dengan tanah tanah pegunungan, tanah becek itu tanah kuning. Bobot dari kopi bahkan bisa berlebih. Bahkan biji kopi bisa lebih warna emas dikatakan kualitas terbaik. Apalagi kita membutuhkan pupuk sesuai dengan kebutuhan dari kopi tersebut. Pupuknya menyesuaikan berbagai macam jenis ya tergantung dengan kebutuhannya. kalau dibandingkan dengan tahun kemarin itu panen yang sekarang ini bagaimana, saudara? Mungkin Kalau anjlok masalah ya, Bung. soal itu ya mungkin harga kopi kan nggak selalu naik ya. Ada kalanya naik turun. Ya tidak nentu gitulah. Bisa dibilang gitu. Iya, Ya, untuk petik buah kopi itu biasanya pakai buruh, dalam arti lain pekerja atau memanen sendiri. Ya, seperti kita memotil sendiri gitu atau dikerjakan dengan orang lain gitu. Itu kembali lagi pada kita ya sebenarnya. Kalau kita selagi masih mampu, masih kuat gitu, ya mungkin kita sendiri yang akan mengerjakannya. Tapi kalau misalnya ya seperti orang tua kita sudah tua, sudah tidak kuat lagi, mungkin akan menyuruh orang lain gitu yang untuk memetik kopinya. ya betul betul. Kalau boleh tahu itu jarak dari pohon ke pohon agar kualitas kopi itu bagus. Maksudnya bagus dalam pembuahan, bahasa lainnya itu buahnya lebat gitu, saudara. Itu kira-kira berapa meter dari pohon ke pohon? Ya saudara Irlando mungkin bisa membantu. Ini kan jauh buah kaki ikhayas teman. Mereka menurut standar ayo mangkati. Kalau sudah saya yang lihat-lihat sih jaraknya tidak jauh dari meter lah mungkin ya. Karena itu juga saya lihat rapat-rapat juga sih. Jaraknya tidak terlalu jauh-jauh. Ya, mungkin begitu ya.
kurang memahami juga. Ya, kita menurut, menurut kalian berdua nih saudara ya, apakah tempat lokasi perkebunan kopi dapat mempengaruhi banyak sedikitnya hasil panen? Mungkin kalau itu tidak, Bung. Tergantung dari perawatan Ya kita. mungkin dengan postur tanahnya gitu yang subur atau apa, atau sama saja. bisa dibilang mungkin sama saja sih. Ya, menurut kalian itu bagaimana cara menentukan lokasi yang tepat untuk dijadikan lahan perkebunan kopi yang baik? Ya, dengan adanya lahan yang cukup cukup logis lah gitu, cukup untuk apa ya, bisa mengira-ngirakan untuk menjadi tanaman kopi, ya tidak terlalu sempit mungkin. Ya, menurut pendapat Anda ya, Bung ya, apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas hasil panen kopi yang baik gitu dari faktor-faktor tersebut? Mungkin dengan pemupukannya atau bagaimana itu, apakah mempengaruhi itu hasil panennya nanti? Ya, Ya, mungkin dari yang pertama perawatan. Setelah kita melakukan perawatan, mungkin itu perawatannya yang cukup sempurna. Anggap saja kita melakukan perawatan, melakukan standar operasional dalam dalam melakukan melakukan terhadap perawatan terhadap kopi mungkin ya, Bung ya. Itu yang pertama. Mungkin yang untuk yang kedua, dia membutuhkan pupuk, tempat yang mungkin tidak ditumbuhi rumput, mungkin ya harus bersih. Terutama untuk penghijauan mungkin lebih dominan kita menggunakan pupuk kompos, itu lebih baik dibanding pupuk kimia. Pupuk kompos itu bisa bergantung pada kualitasnya berapa panjang. Mungkin panjang dari kualitasnya mungkin mencapai 1 tahun lebih, berbeda dengan pupuk kimia, bisa dikatakan hanya sampai beberapa bulan, bahkan terkadang hanya mencapai 6 bulan jika suatu kadar tanah itu baik. Di dalam pemupukan itu, jika kita melakukan pemupukan, tergantung kita menggunakan pupuk apa. Kita tidak harus mengenai akar ataupun kita menggunakan kocor ataupun bagaimana, tergantung diameter batang. Jika diameter batang kita kasih pupuk yang lebih, maka akan terhambatnya suatu buah, rusaknya batang, ya terutama tidak akan memetik sebuah hasil panen yang cukup diinginkan. Mungkin bagaimana untuk Mas Ilham? Jauh kali teman serius nih jawab ajanya. ya mungkin cukup jelas yang dijelaskan Hernando seperti itu. Ya, Adik kami nih. untuk harga kopi di wabah COVID sekarang ini kisaran berapa ya, saudara? Kalau masalah harga, mungkin Dakung ada tengis penyak lalang gila niko. Wala ayo laju. Ya, ya mungkin kalau soal harga ya bisa dibilang turun sepertinya, karena kan situasi juga COVID gini ya, jadi masyarakat pun yang menghasilkan ekonomi itu agak susah gitu, sulit untuk mata pencarian dan juga mencari uang ya. ya Mungkin dari kisaran harga berapa jadi turun berapa gitu. Mungkin kalau dengan tidak adanya COVID bisa jadi melonjak naik. ya, pertanyaan terakhir, menurut saudara Ilham dahulu, harapan kedepannya, ya pertanyaan terakhir mungkin dari
Saudara Hernando. Harapan kedepannya bagaimana, Saudara Hernando? Untuk kedepannya, untuk mungkin harga kopi atau kualitas kopinya gitu. Harapan kedepannya mungkin lebih kepada pemerintah agar lebih diperhatikan penghasilan petani bagaimana, keadaan petani bagaimana, ekonomi pada suatu daerah bagaimana. Jangan mementingkan hak asasi pribadi. Ya. Dan harus memikirkan masyarakat ya tentunya. Jaya, jaya, jaya petani, jaya petani. Ya, mungkin seperti yang diucapkan Hernando dan Ilham tadi, ya benar ya, mungkin karena terjadinya demo yang kemarin di Liwa, Pemda, yang dilakukan oleh mahasiswa, yaitu salah satu pencegahan agar harga perekonomian petani tidak anjlok seperti sekarang ini. Menurut kalian itu bagaimana? Suatu demo mungkin yang dilakukan oleh persatuan dari remaja, mahasiswa, masyarakat umum di pemerintah kota, terutama di kantor Bupati Lampung Barat, itu mencakup yang pertama itu dikarenakan harga sayur mayur yang anjlok, terutama hasil bumi Lampung Barat. Masyarakat ingin menyampaikan aspirasi kepada pemerintah agar lebih diperhatikan hasil bumi, bagaimana harga dan kualitas ditingkatkan. Ya, kembali lagi seperti tadi, jangan mementingkan hak pribadi, perhatikan gimana keadaan masyarakat yang terdapat daerahnya. Ya, mungkin sudah jelas pertanyaan dan talkshow kita hari ini. Terima kasih kepada Saudara Nando dan Saudara Ilham. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan sengaja atau tidak sengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Api bang bunyi jam